Terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kita melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Mirai Sekuritas. Mirai Sekuritas. Dengan adanya bahwa klien kami kehilangan uang di situ dengan jumlah 71 miliar. 71 miliar. Dan kemudian ada teman-teman yang lain, korban-korbannya juga melaporkan kepada kami, nanti kronologisnya bisa diceritakan. Telah melaporkan tentang peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan illegal access atau transfer dana dan perlindungan konsumen dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 2, junto pasal 28, pasal 46, dan pasal 30, pasal 48, pasal 32, lalu kemudian pasal 51 ayat 1, dan junto pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan atau pasal 82, pasal 83 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2011, banyak juga nih pasal ini, tentang transfer dana, dan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen, dan pasal 3, pasal 5, pasal 10 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terjadi sekitar tanggal 6 Oktober 2025 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, atas nama pelapor klien kami, Irman, dan terlapor atas nama Tai Yong Sim, Direktur Utama PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Tom Taufan, Direktur PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, dan Arisandi, Direktur PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, dengan nomor laporan polisi B583. Nanti kita bagikan ke teman-teman. Jadi sekilas ya, bahwa klien kami itu menaruh uangnya bentuk saham di Sekuritas Mirai. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2025 jam 19.34 waktu Indonesia Barat, klien kami mendapatkan email notifikasi threat confirmation pada email yang terdaftar untuk membuka akun di aplikasinya mereka, NeoHot, yang dimana bahwa klien kami tidak pernah melakukan transaksi itu. Sebelumnya portofolio daripada klien kami mempunyai saham tuh di BBCA, BBRI, Telkom, DMRI, CDII, BP. Kemudian itu hilang, dibelikan aset yang sama sekali klien kami nggak pernah mengetahui tentang saham-saham itu. Saham-saham itu ada saham film, kemudian ada NIYZ ada NIYZ. Jadi sekali lagi bahwa klien kami telah kehilangan uangnya dengan teman-teman yang lain ini lebih dari hampir sekitar 90 miliaran. Ya, kurang lebih sekitar itulah. Karena ini korbannya banyak. Dan sebelum peristiwa itu terjadi, pada tanggal 6 tahun-tahun lalu pun juga udah terjadi. Nah, ceritanya mungkin Pak Charlie bisa ceritakan. Silakan maju Pak. Baik. Jadi kalau saya boleh tambahkan, intinya apa yang dialami ya oleh Pak Irman tanggal 6 Oktober 2025 itu sebenarnya yang terbaru. Jadi sebenarnya ada korban-korban yang sudah ada ya, di mana kejadiannya mereka itu jauh lebih awal daripada kejadian Pak Irman, di mana di tahun 2024 tepatnya di bulan November, di situ sudah banyak kejadian ya serupa modusnya, korbannya juga banyak ya. Modusnya juga sama, intinya portfolio mereka dijual, kemudian diberikan saham yang maka mereka juga tidak ketahui, dan saham-saham itu saham tidak liquid. Kira-kira itu tambahan. Jadi kita kehilangan uang itu pada tanggal 6. Lalu kemudian tanggal 7 kita melaporkan ya? Betul. Ya, kita melaporkan. Lalu kemudian dari pihak Mirai Sekuritas datang ke tempat Pak Charlie ya, ke tempat Pak Irman. Lalu mereka di situ mereka bilang pihak Mirai mengakui bahwa transaksi tanggal 6 Oktober
2025 tidak dilakukan oleh nasabah sendiri. Dalam hal ini adalah Pak Irman. Jadi Pak Irman klien kami tidak pernah melakukan hal itu, dan itu sudah diakui oleh PT Mirai. Lalu hasil pemeriksaan sementara tidak menunjukkan adanya peretasan server dan akses akun nasabah, sehingga indikasi adalah adanya akses ilegal terhadap akun nasabah oleh pihak yang mengetahui informasi login nasabah. Jadi ceritanya pertemuannya gimana? Dilanjutkan. Baik, jadi laporan itu sudah kami sampaikan itu di tanggal 7 Oktober sekitar jam 11 siang itu by telepon oleh Pak Irman kepada CS-nya Mirai. Tapi 10.30 itu sudah buat laporan ke Mirai juga, tapi melalui email. Karena transaksinya tanggal 6, tanggal 7-nya kita sudah sampaikan itu ke CS Mirai. Nah kemudian tanggal 7 Oktober juga sore sekitar jam 5 lewat, direkturnya Mirai, lebih tepatnya adalah Bapak Tommy Taufan beserta 2 anggota timnya ada ke kantornya Pak Irman, ya, bertemu dan berdialog lah sama kami. Jadi di situ memang sementara disampaikan bahwa transaksi bukan dilakukan oleh nasabah itu sendiri, ya, dari hasil investigasi sementara. Namun untuk detail dan hasilnya belum bisa disampaikan karena Mirai masih butuh waktu untuk investigasi. Kira-kira itu. Sampai kita somasi, dan kenapa kita laporkan? Karena kita somasi dan somasi kita tidak ada jawaban dari pihak PT Mirai Sekuritas. Nah, mungkin korban yang boleh nih coba ceritakan. Terlebih dahulu sebelum kejadian, itu tahun berapa kejadiannya? Saya tanggal 10 November 2024. Oke. Kemudian sempat lapor juga, udah ke CS, tetap nggak ada hasil. Mereka bilangnya itu kesalahan kita. Dijawabnya baru sekitar bulan Maret. Kita lapor di bulan November, baru dijawabnya bulan Maret 2025. Harusnya pihak Mirai itu, karena kejadian Bu Leni, lalu Pak Jonathan, tahun berapa kejadiannya? 2025 Tahun 2025, gimana? tanggal 10 September. 10 September. 10 September. Ya. Nah, sebelum kejadian pada Pak Irman, bahwa korban-korban ini udah lebih dulu. Harusnya kan sistemnya itu diperketat gitu loh. Sistemnya itu diperketat oleh pihak Mirai sendiri. Jangan sampai lolos begini uang. Coba kalian punya uang di bank, coba ya kalian punya uang di bank, tiba-tiba uang kalian hilang. Itu seperti apa? Kayak saya misalkan ya, saya punya kartu kredit. Lalu saya bertransaksi. Ketika transaksi saya nggak normal, itu pihak bank telepon saya kok. Pihak bank bilang Pak, ada transaksi nggak Pak? Enggak, kita bilang, oh Pak hati-hati Pak, diblokir aja Pak, apa dan sebagainya. Ada pemberitahuan, apalagi ketika hari itu jam itu transaksi gimana Pak, lo jelaskan. Iya, setelah kita selidiki berdasarkan rekaman ini transaksi, ternyata transaksi itu ratusan dalam menit yang sama, detik yang sama, dan jam yang sama. Dia melakukan jual beli. Maka dari itu kami kuasa hukum membuat pasal segini banyak untuk apa? Untuk menjerat Mirai. Supaya apa? Supaya tidak ada korban-korban lagi di kemudian hari. Dia harus bertanggung jawab. Karena sebelum klien kami mengalami ini, toh juga ada Pak Jonathan ya. Pak Jonathan, Bu Leni. Udah ini harusnya berdasarkan Undang-Undang OJK, dia kan harus melakukan audit dan pembaharuan jika terjadi pembobolan. Gitu. Apalagi ada pertanyaan? Komunikasi terakhir dengan pelaku sendiri seperti apa Pak? Kenapa? Komunikasi terakhir. Kita nggak ada komunikasi terakhir itu yang berlanjut, ya kan, mereka datang ke kantor klien kami, ya kan, Pak Irman, lalu berkomunikasi, mereka bilang sedang melakukan investigasi internal. Lah yang kita pengen tahu tuh investigasi internalnya itu seperti apa. Kalau mereka mengatakan mereka adalah korban, ayo dong sama-sama lapor, ya kan. Kita lapor ke polisi sama-sama, jangan kita dilepas, ya kan, bahwa klien kami dilepas seolah-olah bahwa transaksi ini, ya kan, cuman dia udah mengakui bahwa transaksi ini tidak dilakukan oleh klien kami, tapi nggak ada, ya kan, tindak lanjutnya seperti apa? Nggak ada tambahan. Iya, dugaan gimana? Nggak ada tambahan gimana? Dari analisa kami selaku lawyer ada dugaan. Kenapa? Dari analisa kami selaku lawyer bahwa di sini ada dugaan orang dalam dari PT Mirai Sekuritas di situ. Dan ya tentu oknum. Dan yang paling penting lagi PT Mirai ini harus
bertanggung jawab secara penuh, bukan main hilang gitu aja dan tidak menjelaskan apapun, hanya mengklarifikasi dan menginvestigasi yang tidak ada ujungnya. Sekarang kan dunia cyber ataupun dunia IT kan cepat untuk dideteksi, untuk dicari tahu. Akan tetapi kami melihat karena somasi tidak dibalas, menjadikan bahwa tidak ada itikat baik dari PT Mirai di sini. Ini laporan polisinya ya. Boleh bang, munduran dikit bang, munduran bang. Bang, Sebelah kanan. Kanan, Pak. Kanan, Pak. Ya. Ada dokumen yang jadi lampiran buat barang bukti nggak bang? Apa? Banyak barang bukti kita mana tadi? Oh, boleh bang? Kan nggak, mana dia? Mana dia? Kasih lihat aja mana dia. Lihat tadi mana? Ya udah, Pak sampein dulu Pak. Ya, jadi gini, kami ngambil upaya hukum ini adalah untuk melindungi para nasabah yang atas aplikasi dari New Hot ini, supaya di kemudian hari tidak ada Nah, ini dia transaksi kita ya, yang per menit berapa? ratusan. Yang per menit ratusan. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh klien kami. Harusnya pihak Mirai mengetahui karena dia itu adalah aplikasi dia, server dia. Iya. Aplikasi dia, server dia. Terlebih dari salah satu direksi yang bertemu dengan pihak klien kami, dia menyatakan Ini bahwa sebagian ini masih banyak ya. ini dioperasikan menggunakan IP yang ada di Jepang. Sampai hari ini kami minta itu IP-nya dan itu tidak pernah dikasih. Ya, hati-hatilah. Kita makanya kalau mau itu bisa lihat-lihat lah sekuritasnya, bahaya ini begini. Oke ya, makasih ya.